Apa kabar, Kenzi? Baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Udah telepon, kirain udah keburu Jumatan. Tapi benar Jumatannya nggak mepet. Kalau di tempat saya jam 12 baru ceramah, Kak. Oh, saya. Oke, kalau kayak gitu. Kita mulai aja ya. Nah, cannot share screen. Kemarin liburan nggak? Hari Enggak, Senin, hari Selasa? enggak. Nggak ya? Oke, sebelumnya selamat ya. Udah selesai modul satu. Ntar ini putus-putus nggak ya, Kenzi? Apa putus-putus nggak di kamu? Halo? Dikit lah. Iya sih, ini agak agak putus-putus sih kalau Kak Daud lihat. Tapi jelas nggak suara Kak Daud? Jelas, Kak? Jelas ya? Oke. Oke. Sebelumnya selamat ya Kenzi ya udah selesai modul satu kan. We're ready to go to operator bersyarat. Gitu ya. Kita siap untuk masuk ke modul 2. Nah, modul 2 ini akan belajar gimana caranya kamu ngontrol itu kamu punya program. Apa dia mau jalan ke kanan apa mau jalan ke kiri. Ya. Jadi nanti Kenzi misal punya program kalau pembelinya itu pengen permen, ya kamu rekomendasiin lollipop. Tapi misal dia pengennya keju, ya dapatnya kue ya. Karena kalau lollipop nggak cocok juga, ya. Dan yang asin-asin. Nah, caranya gimana? Caranya pakai tipe data logis. Jadi, logis ini asal katanya logika. Menurut kamu apa itu logika? Pemikiran. Pemikiran. Jadi kalau yang namanya pikiran, pasti ada yang masuk pikiran atau enggak. Alias ada yang Iya. benar, sama ada yang salah. Ya, kita anggap Ah, benar, kita anggap salah. Sama kayak Python. Ada true dan ada false. Ada true dan ada false ya. Nah, jadi kalau kita bandingin bilangan sama bilangan bulat, ya udah diangkat toh. Kalau logis itu cuma dua nilainya, true sama false aja. Dan dia bisa disimpan dalam variabel. Kalau bilangan bulat aritmatika, tipe data logis kita bisa bandingin. 5 lebih besar dari 2 itu benar atau salah? benar. Benar. Ya, makanya true. Ya, jadi itu kita ngebandingin si dua nilainya. Ya, ini yang dicontoh buat ngesimpan dalam variabel. Misal kita punya programnya berarti Kenzi suruh masukin nih jumlah di tokonya berapa ya di input 150. Terus dipesan 114. Nah, nanti pas dibandingin variabel oke 150 lebih besar dari 114. Benar atau salah Kenzi? Apa, Kak? 150 lebih besar dari 114. Benar atau salah Kenzi? Benar. Benar. Makanya pas kita print variabel oke dapetnya true. Ya, gitu. Nah, ini yang warna pink namanya ekspresi logis. Terus operatornya ada banyak, sama kayak aritmatika ya. Ngebandingin itu ada banyak nih operator sederhananya. Ada lebih dari, sama dengan, kurang dari sama dengan. Nanti kita pakai satu-satu ya. Contoh, kamu nanti pengen ngebikin program kalau dia di bawah 50 kilogram, maka perlu order ulang, perlu restock. Jadi nanti dicek, oh ternyata di tokonya Kenzi ada 50, jumlah minimum 50. 50 kurang dari 50 nggak? Sama dengan. Sama dengan ya, artinya bukan kurang dari alias false. Jadi pas kita panggil variabel pengiriman, dapatnya false. False. Gitu ya, betul. Nah, itu yang sederhana. Kenzi misal mau ngebandinginnya ada campuran. Ya, kita pakai dua operator baru namanya AND dan OR. AND sama OR.
Bedanya N sama OR tahu? Bedanya dan sama atau? dan atau. Kalau misalnya Kenzi tolong bawa pulpen dan pensil, sama Kenzi tolong bawa pulpen atau pensil. Bedanya apa? Kalau dan dua-duanya, kalau atau satu-satu. Yes, sama kayak di Python. Kalau dan, semuanya harus true. Kalau or, salah satu aja yang true. Ya. Jadi kalau misalnya, contohnya gimana? Kamu nanti punya program, dia error kalau di bawah 50 atau di atas 300. Kenzi masukin 540 nih, jumlah toko. 540 kurang dari 50, or 540 lebih besar dari 300. Yang kiri true atau false? Kenzi, halo, halo, kedengeran Kenzi? Beneran nggak? Kedengeran? Iya kak, baru kedengeran. Baru kedengeran, oke. Halo kak, Nah, jadi kita masukin 540 nih di inputnya. 540 kurang dari 50, true atau false? false, False. 540 lebih besar dari 300, true. true. Dengan or, false or true. Oh, salah satu ada yang true. Ya udah, berarti variabel error true. Ya, gampang ya, kayak gitu. Oke, Kenzi ada pertanyaan dulu? Nggak ada kak. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita coba praktekin Kenzi ya. Coba kamu tolong share screen. Oh, Zoom meetingnya dulu. Eh, oh, belum kado buka. Wait, di refresh dulu Kenzi. Coba di reload. Nah, nomor satu ya. Oke, Bisa nonton. Boolean apaan kak? nah iya, Boolean itu tipe data logis. Jadi kata lainnya, tipe data logis itu Boolean. Ya, Oh, jadi sama aja. Boolean itu true false doang. Ada tiga ya eh, jawabannya dan yang kamu pilih itu udah benar. Tadi yang di atas sama yang di bawah. Satu lagi. Betul. Oke, mantap. Lanjut ya. Ini dipasang-pasangkan betul, 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 betul. Oke, mantap.
Ini coba dibaca. Jadi kita mau bikin password ya. Baris satu, dua, udah bener. Baris tiga doang nih. Kalau password tuh harus sama kan? Nah, Iya. jadi untuk ngebandinginnya yang di input harus sama dengan switch store. Berarti di situ kamu pakai operator double sama dengan. Ya, Di sini Kak. ya di situ. Ini udah Kak. Udah, itu udah bener. Boleh dicek guys, cobain. Oh, sama ini kan kita panggil variabel nilai true sama false-nya ya. Berarti di baris 4 kita harus Tambahin. panggil variabel. Oke, ya Oh berarti iya, panggil oke. yes, koma oke. Sudah tanda petik ya? Sudah tanda petik, kamu tulis oke. Oh, bukan. Kan ini sudah tanda petik ya. Nah, nah, gitu. Oke, udah bisa cek guys. Kenzi cobain. Nah, ini kalau kamu masukinnya benar sama, ya dapetnya true gitu ya. Sini mana aku harus sebagai. Oh, Hmm. Dia pengen ngecek paling populer atau enggak. Yaitu paling populer kue coklat. Berarti yang diinput harus kue, rasanya juga coklat. Baris satu sampai 4 udah benar. Baris 5 doang nih. Yang perlu kita benerin. bagus Berarti kue. pertama yang ini dulu deh. Yang ini gampang ya. Kategorinya harus kue. Berarti double sama dengan ya. Kategorinya harus kue. Nah, rasanya harus coklat. Berarti Kenzi harus tulis apa? Hmm, sama dengan. Berarti tulis dulu N, rasa, nama variabelnya kayak gini nih. Oh, N spasi, rasa sama dengan coklat. Gitu ya. Jadi ini yang paling populer. Kalau kamu masukin kue coklat, berarti dia dapatnya true. Karena paling populer. Ya, coba di review dulu kalau ada pertanyaan, tanyain.
Kalau nggak ada udah bisa di checklist ya. Jadi sama dengan tuh Mhm. buat bilang kalau ini tuh di kategori rasa. Tapi kalau di sini, oh berarti di sini nggak bisa ini dong Kak, nggak bisa kayak gini. Iya, nggak bisa yang lebih dari, nggak bisa yang kurang dari, karena dia bukan angka, Jadi ya. semuanya Atau sama bisa, dengan ya Kak, kalau mm, ini. kalau kalau teks kemungkinannya cuma ada dua, sama dengan atau tidak sama dengan. Misal, oh ini kategorinya harus bukan kue, berarti tidak sama dengan kue. Baru nanti kalau misalnya dia masukin di kategorinya adalah apa? Martabak, bakso deh kepanjangan ya. Bakso tidak sama dengan kue, benar atau salah? Ah, benar. Benar. Ah, karena ibaratnya A nggak sama dengan B, atau satu nggak sama dengan dua, berarti dapatnya true, ya. Gitu. Jadi intinya ngecek nih yang di kiri itu sama nggak dengan yang di kanan, tanda ini itu, ya. Ya Kak. Nah, kalau kamu masukinnya ini pakai N lagi kan. Kalau misalnya kamu cuma satu doang kue, tapi vanilla, berarti dia false. Eh, satu-satu ya. Tipenya apa? Kue baru rasanya apa gitu. Nah, gitu ya. Kalau kamu masukinnya kue coklat, kenapa false? Karena coklat, Iya, ya. Kita. Ada pertanyaan dulu nggak? nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Bisa lanjutin lagi berarti Kenzi. Benar, langsung diinput, mantap. Benar, dirubah ke angka juga. Benar, 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 benar. Nah, tinggal kondisinya ya. Coba kondisinya ada di bawah harus dibaca soal. Nah, dia dapat true kalau rasanya kategorinya kue dan harganya 500 koin atau kurang. Berarti tandanya yang mana? Kurang dari sama dengan. Mau dengan Yes. Karena dia ada dua berarti dihubunginnya pakai ya n and. Ya. Coba simpan dalam variabel ya. variabelnya namanya Oke aja kategori boleh. Hmm. di eh di kue. Ini harus INT ya Kak. Ini ditulis dulu nama variabelnya. Nggak usah. Kalau angka kan
Nggak usah pakai petik. Ini ditulis dulu ya, seudah N, ditulis dulu berarti harga kurang dari sama dengan 500. Nggak usah dikasih petik, karena kan angka ya, integer. Dah benar, langsung kamu print aja yang ini. Ya, Gini nggak? yes, cobain di checklist. Dan sih, udah di checklist belum? Kue. Oh ini printnya nggak usah pakai sama dengan. Jangan lupa. Iya. Langsung aja ya. Dah, coba. Eh, sebelumnya, ntar ada yang typo berarti. Wait. Eh, oh ini aja nih, kasih titik lower ya, Kenzi. Biar dibikin jadi huruf kecil semua. Lower kurungin ya. Nah, dah, itu aja. Yang ini nggak usah karena kan angka. Udah ada INT. Boleh siapa cobain lagi. Coba dibuka buku tugasnya. Sama strip ya. Gula-gula strip, kasih strip. Sekian harga Oh yang iya. diinginkan, menawarkan produk dari promosi. Dah, oke, boleh checklist. Titik duanya cobain deh nggak apa-apa. Prosesnya udah nggak apa ya. Sip. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Coba lihat dulu. Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjutin aja. Berarti masuk ke bagian 2. Nah, kalau share screen dulu. Bukan yang ini. Wait. Nah, ini ya. Kita masuk ke bagian 2. Jadi bagian 2 nanti kamu belajar mengenai operator bersyarat. Apa sih operator bersyarat itu? Ya, jadi operator bersyarat ini, kalau kamu udah tahu ya, tadi kan logika ada yang namanya true sama false. Kita lanjutin lagi. Jadi, operator bersyarat yang ngebikin kamu mau jalan programnya kemana. Kalau nilainya nanti true, berarti jalanin yang A. Tapi kalau false, jalanin yang tidak, atau yang B. Ya, misal, eh, Kak Daud bikin 5 lebih besar dari 6, jalaninnya yang mana, Kenzi? Yang A atau yang B? Tidak. 5 lebih besar dari 6 itu true atau false? False. False. Jalaninnya yang mana kalau yang false? Yang B. Yang B. Ya, gitu. Nah, caranya bagaimana? Pakai if else. Jadi kalau nanti nilainya true, jalanin yang tindakan satu. Tapi kalau nanti nilainya false, jalanin yang tindakan dua. Ya, bisa if aja juga boleh. Nanti kamu tulis di sini ekspresi benar yang tadi. 5 lebih besar dari 2, 6 lebih besar dari 7, ya, macam-macam. Nah,
Ada yang namanya indentasi atau spasi. Jadi pas udah nulis if, ujungnya kasih titik dua, bawahnya ada spasi. Atau klik tombol tab di keyboard. Ada tab di atas caps lock? Udah, Ada di atas caps lock sebelah kiri? ada Kak. Nemu ya? Nah itu nanti daripada 4 kali spasi, mending satu tab aja. Oke? Yang else juga sama. Titik dua nanti ada tabnya lagi. Contoh, kita mau rekomendasiin makanan. Kalau nanti ditanya, kamu masukinnya vanilla, berarti dapatnya cheesecake. Yang lain, kue kacang. Ditanya nih, rasa favoritnya apa? Oh, kalau kamu jalanin, masukin yang vanilla. Berarti vanilla sama dengan vanilla nggak? Ini nilainya true nggak? True. True ya. Ibaratnya A sama dengan A. Nah, kalau true, nanti Kenzi jalaninnya yang cheesecake. Lain halnya kalau kamu dapatnya coklat. Coklat itu kan berarti nggak sama dengan vanilla ya. Ibaratnya A sama dengan B. Berarti jalaninnya yang false. Atau yang kue kacang. Ya, gitu. Itu aja tentang if else. Kenzi ada pertanyaan dulu? Tadi if yang benar, else yang If, salah kan Kak? if yang benar, else yang salah. Ada lagi? Nggak ada sih. Ada, Udah nggak lanjutin ada. sama kita ya. Nah, Kenzi tolong share screen, cobain. Kita latihan. Kita buka yang nomor 2 sekarang. Ada 4 jawabannya, dan ini udah benar. Dua lagi, betul. Satu lagi. Yes, mantap. Lanjut, nomor 2.
Udah ya, jadi kalau misalnya dia ditanya, ini pertama kali nggak? Kalau misalnya iya, 40%. Baris tiga nih ada yang salah. If-nya ya, kapital semua tuh. Mm-mm. Nah, ini logiknya, kalau misal kita masukin ya tidak sama dengan ya. True atau false? False. False, benar. Kalau false, dia dapat kue dengan diskon 10%. Padahal harusnya yang ini. Jadi tandanya bukan tidak sama dengan, tapi double sama dengan. Sama dengan. Harusnya iya, baru dapat 40%. Kasih titik dua ya, di ujungnya. Di ujungnya aja. Dah, oke, boleh di checklist. Itu doang ya. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini kalau jawab enggak berarti 10%. Cobain deh, kamu play. Apapun ya, pokoknya selain ini ya, dia pasti ke 10%. Ya. Nah, menghabiskan kurang dari 500 ya, nggak pakai sama Oh, dengan berarti. Hapus sama dengannya ya. Yes. Ini udah benar, ujungnya tinggal kasih apa? Baris 4 titik, titik dua. titik dua. Di ujungnya selalu ada titik dua ya kalau ada if. Udah, boleh checklist. Kenzi. Oh, kalau ini di bawah 500, benar-benar 500. Kenapa? Tadi kan yang di latihan satu ada yang 500. Itu kalau string ya, Kak? Yang latihan satu itu ada 500. Iya, pokoknya kalau angka tuh nggak dikasih tanda petik, Kenzi. Ya, apalagi ngebandingin. Ngebandingin angka itu kita nggak pasti kasih tanda petik. Berarti nggak pakai sama dengan ya, Kak? Nggak pakai sama. Ada yang pakai, ada yang enggak. Tergantung sama soalnya. Kalau misalnya dia bilang 500 koin atau kurang yang tadi kan. Nah, berarti 500 koinnya termasuk atau kurang. Oh, kurang dari sama dengan dong. Karena 500-nya termasuk, Oh, iya. terus sisanya ke bawah. Kalau kurang doang, 500-nya nggak termasuk. Jadi kalau kamu nilainya 500 di input, dapatnya yang mana? Kue rahasia. Ya, karena di sini Oke. pakai sama dengan. Cobain deh. Kamu play, masukinnya 500, dapatnya kue rahasia. Kayak gitu ya. Oke, boleh lanjut. Tinggi berat. Ketidakkelebihan berat mungkin terjadi.
Benar, benar. Nah, tinggal kita bikin variabel baru ya, yaitu variabel selisihnya nih, tinggi kurang berat. Tinggi kurang berat kurang Hmm, dari 100. hmm, nggak usah, karena itu kan variabel. Kalau variabel nggak usah pakai tanda petik. Ya, yes. Bener gini Kak. Mana? Enggak, kalau kurang lebih darinya nanti aja. Di if baru berarti ini dihapus dulu. Nah, baru di enter nih, baris baru. Iya, selisih lebih besar dari 100, maka di print yang ini. Ya, gitu. Aman-aman ya Kak. Ditulis dulu if selisih lebih besar dari 100 ya. Nama variabelnya tulis dulu. Habis itu selisih lebih 100. Tinggal di print ya, yang ini. Kamu enter, terus print yang ini ya. Berat badan Anda sempurna. Boleh kamu copy paste aja. Kalau else langsung titik dua aja. Nah, langsung kamu print yang ini, copy paste lagi ya. Oke, udah boleh di checklist ya, cobain. Coba kita checklist. Nah, tinggi kamu berapa? 70. Beratnya 70. Nah, ya. Kenapa salah tapi ya? Ntar. Hmm, hmm. Oh, ini bukan sosokmu ya, ini sosok Anda. Mu-nya dihapus, tapi di sini ya, mu ya. Di gambarnya Anda tuh, sosok Anda.
Dah, boleh checklist lo. Tinggi ya, 170. Oh, Eh, angka doang, Kenzi. Jangan ada kurungin. Enggak, ini kamu masukin angka aja. iya. Coba checklist ulang. Checklist aja boleh? Nah, ya. Coba dilihat dan ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Lanjut berarti ya. Kenzi. Nomor 7. Ini lebih gampang nih. Masih yang gitu ya. Rekomendasi orang sih. Orang berusia hingga 30 tahun. Nah, berarti langsung if ya. If berusia hingga 30 tahun artinya apa? Berarti 29, 30 artinya Iya. Kecil. yes, lebih kecil ya. 30 gitu. Tapi tulis dulu usianya, umurnya. Nama variabelnya jangan lupa. If umur kurang dari 30 berarti di print. Nah, ini copy paste yang ini ya. Ntar yang else-nya. Oh, ini nih, yang udah ada tanda petiknya ya. Nah, yang else berarti yang bawahnya. Yang else yang ini ya. Scroll ke bawah. Nah, orang sesol si Anda. Chip. Terus tinggal kasih print ayo belanja. Di pas udah beres shiftnya ya. Benar. Yes, pastinya di situ. Eh, print apa tadi, Kak? Oh, ini. Print ini yang digambar ayo belanja. Enggak, ini ayo belanja aja. Orang pistasionya dihapus aja. Ini pistachio hapus aja. Dah, boleh siap guys. Ada pertanyaan dulu nggak? Kenzi? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan aja, Kenzi. Jadi hari ini kamu udah belajar mengenai operator bersyarat. Di sini kamu pakai if sama else, dan juga tipe data logis terus sama false. Ya, nanti ini akan jadi buat looping, buat nanti di pertemuan berikutnya bersarang. Ya, jadi yang logikanya ini akan kita pakai untuk beberapa kasus ya. Itu aja mungkin Kenzi untuk kelas yang hari ini. Jadi bisa kita tutup ya.
Dadah, selamat siang Kenzi. Eh, saya nggak